Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan nama saya Aura Zazinatul Fitria, NPM 1903050084, kelas 4B, Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran. Kemudian sebelum ke materi, saya akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan. Apa aja sih pokok-pokok pembahasannya itu? Nah, yang pertama, itu ada definisi dari evaluasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, perlunya evaluasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menjalankan taksonomi Bloom bagi seorang guru. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penilaian online pada saat pandemi COVID-19. Yuk, mari kita simak materi penjelasannya. Nah, kemudian penjelasan dari pokok pembahasan yang pertama, yaitu evaluasi dalam proses pembelajaran. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi dan dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Bila ditinjau dari tujuannya, evaluasi pembelajaran dibedakan atas evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Bila ditinjau dari sasarannya, evaluasi pembelajaran dapat dibedakan atas evaluasi konteks, input, proses, hasil, dan outcome. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang perlunya evaluasi dalam proses pembelajaran. Apa sih? Seberapa perlunya sih? Evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Sehingga peserta didik bisa saja merasa bosan dengan sistem belajar yang terus-menerus sama, tidak bergantian. Tenaga pendidik harus menciptakan inovasi baru untuk memperbaharui sistem pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. Mulai dari materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan sistem penilaian. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentang menjalankan taksonomi Bloom bagi seorang guru. Pada proses pembelajaran melalui bimbingan aspek kognitif, siswa dilaksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama, klasikal dalam mengajar. Kedua, memberikan motivasi kepada siswa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian, menyampaikan materi dengan memakai metode ceramah dan tanya jawab. Selanjutnya, memakai bahan pengajaran dari buku pelajaran dan LKS. Yang terakhir, memberikan tugas evaluasi kepada siswa. Kemudian, pada aspek afektif, cara yang digunakan adalah menegur dan menasihati siswa yang berbuat salah dan memakai metode teladan. Pada aspek psikomotorik, memakai metode demonstrasi dan tiap melakukan bimbingan
belajar setiap belajar, hanya saja disesuaikan dengan materi. Misalnya Asmaul Husna. Bimbingan aspek psikomotorik juga dilakukan ketika hendak mengadakan acara dan program sholat duha. Pembahasan yang terakhir tentang penilaian pada saat proses pembelajaran online. Ada 5 ya. Yang pertama, jurnal kegiatan bersifat religius. Jurnal kegiatan yang bersifat religius merupakan tugas yang dapat diberikan oleh guru untuk mengetahui sikap atau karakter murid terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tugas tersebut dapat berbentuk sebagai kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Jurnal kegiatan atau tugas ini juga bisa menilai bagaimana sikap siswa dalam menghargai perbedaan agama, bersikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta cara hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Setidaknya terdapat 3 hal yang masuk ke dalam nilai sikap religius, yaitu hubungan individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan individu dengan individu lain, serta hubungan individu dengan lingkungan. Pasalnya, nilai religius dapat ditunjukkan dengan kecintaan seseorang terhadap keutuhan hal-hal yang diciptakannya. Dalam hal ini, tugas yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa berupa kegiatan beribadah sehari-hari, seberapa sering membantu orang tua di rumah, bagaimana sikap siswa menghargai perbedaan di lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jurnal kegiatan bersifat nasionalisme. Nasionalisme merupakan salah satu nilai karakter yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Yang termasuk ke dalam nilai karakter nasionalis yaitu sikap, cara berpikir, dan perbuatan yang menunjukkan kepedulian, kesetiaan, serta menghargai bahasa, budaya sosial, ekonomi, politik, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri atau kelompoknya. Untuk mendapatkan penilaian sikap nasionalisme, guru bisa memberikan tugas yang berhubungan dengan nasionalisme. Misalnya, seberapa sering menjaga atau memperhatikan kebersihan lingkungan, apakah sudah terlibat ke dalam demokrasi seperti mengikuti pemilu, dan tanggapan terhadap isu-isu yang sedang terjadi di negara ini. Adapun sub penilaian nasionalisme berupa rasa cinta tanah air, mengapresiasi budaya bangsa, taat hukum, disiplin, menghormati perbedaan, dan rela berkorban. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kemandirian. Di masa pembelajaran jarak jauh, sikap mandiri menjadi penilaian yang wajib dilakukan, di mana siswa harus bisa menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan tepat, serta tidak bergantung kepada orang lain selama proses pembelajaran. Untuk menilai sikap kemandirian siswa, guru bisa melihat seberapa aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan apakah siswa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas serta mengikuti kelas online atau tidak. Adapun subnilai kemandirian yaitu sifat profesional, kreatif, berani, tangguh, dan pekerja keras. Kemudian selanjutnya yang keempat, jurnal kegiatan bersifat gotong royong.
Gotong royong termasuk ke dalam nilai sikap sosial yang mencerminkan tindakan menghargai, saling tolong-menolong, menyelesaikan masalah bersama, semangat kerja menjalin komunikasi, dan lainnya. Untuk mendapatkan nilai sikap ini, guru bisa memberikan tugas praktik kepada murid, seperti tugas membantu sesama di lingkungan keluarga, membantu orang tua, dan lainnya. Adapun subnilai gotong royong yaitu anti kekerasan, kerjasama, tidak mendiskriminasi, serta bersifat kerelawanan. Kemudian yang terakhir keempat yaitu integritas. Integritas merupakan sikap atau perilaku seseorang yang dapat dipercaya dalam tindakan, perkataan, serta perbuatannya. Sikap integritas siswa dapat dinilai berdasarkan tanggung jawabnya. Misalnya, apakah siswa bertanggung jawab mengerjakan tugas, mengikuti kelas online, mengikuti ujian, serta mengikuti diskusi. Dalam masa pembelajaran jarak jauh, sikap ini dapat guru perhatikan selama proses pembelajaran. Apakah siswa aktif mengikuti pembelajaran atau justru bermalas-malasan? Mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang evaluasi proses pembelajaran. Maaf jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat pemaparan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.